Minyak goreng di sejumlah swalayan dan pasar tradisional di Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali sulit ditemukan. Di sebuah swalayan di Jalan Diponegoro, stok minyak goreng diborong oleh sejumlah orang dalam jumlah besar. Hal ini membuat stok minyak goreng sawit di swalayan kosong. Halo guys, perkenalkan saya Rizky Damara. Sudah menyimak cuplikan berita tadi? Ya, akhir-akhir ini sedang hangat diberitakan tentang kelangkaan minyak goreng. Ada yang tahu nggak sih bahan baku minyak goreng itu dari apa? Ya, minyak goreng pada umumnya berbahan baku dari minyak sawit mentah atau crude palm oil atau biasa disingkat CPO. Di Kalimantan banyak sekali perkebunan lahan kelapa sawit yang pastinya akan berdampak pada lingkungan. Jadi, kali ini saya akan sharing mengenai dampak pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan dalam perspektif kimia. Let's check it out. Bibit minyak paling produktif di dunia adalah kelapa sawit. 1 hektar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dapat menghasilkan 5.000 kg minyak mentah atau sekitar 6.000 liter minyak mentah. Keberadaan industri kelapa sawit berdampak positif dalam membuka lapangan kerja baru bagi ratusan ribu tenaga kerja. Pendapatan yang diberikan oleh sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan industri perkebunan lainnya. Dengan perawatan yang baik dalam satu siklus, industri kelapa sawit dapat memberikan pendapatan terus-menerus selama 25 tahun sebelum penanaman ulang, jauh lebih lama dari agroindustri lainnya, sehingga akan sangat mensejahterakan bagi petani kelapa sawit. Adanya dampak positif dari perkebunan kelapa sawit di Kalimantan tidak dapat dipungkiri. Keberadaannya banyak menimbulkan dampak negatif terutama terhadap lingkungan. Untuk mengetahui dampak negatifnya, kita dapat melakukan life cycle analysis dari tahap pembuatan jalur jalan, cut and fill, penyiapan area tanam, dan pembangunan pabrik akan berdampak pada kualitas tanah, berkurangnya kemampuan tanah menahan hujan, punahnya tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem kawasan, hilangnya kawasan yang berguna untuk menjaga kelembapan udara dan tanah, hilangnya tanaman tinggi yang mencegah daerah tropis menjadi tidak terlalu panas, serta deforestasi yang luas untuk kelapa sawit mempengaruhi iklim mikro yang pada gilirannya mempengaruhi perubahan iklim global. Apalagi Kalimantan sendiri adalah paru-paru dunia. Sedangkan untuk tahap pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, kegiatan panen, serta pengolahan CPO akan menimbulkan dampak diantaranya. Keserakahan unsur hara dan kebutuhan air tanaman kelapa sawit sangat tinggi. Kemudian, hutan monokultur sawit menyebabkan binasanya fungsi hutan alam sebagai pengatur tata air dan juga penghasil air. Selanjutnya, tanah yang ditanam terus-menerus hanya dengan satu jenis tanaman akan menyebabkan penurunan kualitas tanah secara berkala. Berikutnya, limbah sawit campuran polusi dari batok yang hancur, air, dan residu lemak berdampak pada ekosistem perairan. Kemudian, penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk berbahan dasar petroleum secara bebas merusak tanah dan mencemari perairan, di mana apabila senyawa-senyawa tersebut bereaksi ketika disemprotkan secara aerial dapat mengkontaminasi tanah dan perairan, dibiarkan mengalir dari permukaan lahan atau dibiarkan menguap yang justru secara berlebih akan menjadikan hama dan gulma resisten. Selanjutnya, pencemar potensial dari perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit adalah berupa cairan, padatan, serta asap. Yang terakhir, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dapat merusak karena setelah 25 tahun panen, lahan yang ditinggalkan akan menjadi semak belukar dan atau lahan baru yang terdegradasi. Tanah dapat menguras nutrisi, terutama di lingkungan asam, sehingga menjadikan area tanpa vegetasi selain rerumputan liar yang mudah terbakar. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan, penggunaan biodiesel dari limbah organik kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif diperkirakan berdampak positif terhadap lingkungan. Masalah utama limbah kelapa sawit sebagai biodiesel adalah mengubah peruntukan hutan tropis yang berfungsi untuk menjaga iklim global dan keanekaragaman hayati justru menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur. Pencemaran asap dari penebangan melalui pembakaran dan pembuangan limbah adalah metode perkebunan yang meracuni makhluk hidup dan iklim global dalam jangka panjang. Solusi penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan dapat dilihat sebagai berikut. Oke guys, jadi itu tadi dampak pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ojo lali, like and comment. This is environmental chemistry. Bye.